Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dwi Nurik Masari, di mata kuliah Biologi Sel. Kali ini kita akan bahas tentang sel prokariot dan sel eukariot berdasarkan pada struktur dan fungsi dari kedua sel tersebut. Sebelum kita membahas tentang sel prokariot dan sel eukariot itu sendiri, kita akan mengulas sejenak tentang teori sel yang akan membahas tentang apa itu sel. Teori pertama yang dikemukakan oleh Max Gauss pada tahun 1861 bahwa sel merupakan kesatuan fungsional makhluk hidup. Sel dikatakan kesatuan fungsional makhluk hidup, yaitu berarti semua fungsi-fungsi kehidupan yang ada di dalam sel itu terjadi. Jadi intinya sel sebagai unit fungsional berarti semua fungsi-fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel itu sendiri. Nah, yang kedua ini adalah sel merupakan kesatuan struktural dari makhluk hidup. Teori-teori ini yang menemukan sel tumbuhan sama sel hewan, dikatakan bahwa sel adalah kesatuan struktural. Ini berarti bahwa sebagai unit struktural, sel itu, setiap makhluk hidup itu tersusun dari sel atau kumpulan dari sel-sel yang membentuk suatu jaringan organ menjadi organisme sempurna yang ada di tubuh kita, makhluk hidup itu. Nah, yang ketiga, sel adalah kesatuan pertumbuhan dari makhluk hidup. Ini dikemukakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1898 yang menyatakan bahwa sel berasal dari pertumbuhan sel sebelumnya atau omnis cellulae. Ini berarti bahwa memang sel itu mengalami proses pembelahan atau regenerasi sel sehingga sel dikatakan memang berasal dari sel sebelumnya. Dan terakhir adalah sel merupakan kesatuan hereditas, sifat menurun dari makhluk hidup. Dikemukakan oleh Mendel yang terkenal dalam bab genetika, di mana memang sel itu sendiri dia mempunyai suatu inti, di dalamnya terdapat DNA yang mewarisi seluruh sifat dari sel itu sendiri yang akan diturunkan pada keturunannya atau bersifat hereditas yang menurun pada keturunannya. Nah, berdasarkan pada teori tersebut, kita bisa menjelaskan bahwa sel, apa itu sel. Nah, dari sini kita akan ketahui bahwa sel adalah berasal dari kata cella. Ini dikemukakan oleh Robert Hooke, yang berarti bahwa sebuah ruangan kecil. Dikatakan ruangan kecil ketika pada saat itu Robert ini melakukan penelitian terhadap sayatan gabus. Ternyata di dalam sayatan gabus itu di bawah mikroskop terdapat ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus itu, sehingga dikatakan sebagai sel atau ruangan kosong. Yang kedua, berdasarkan pada teori sebelumnya bahwa sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan atau kita sebut dengan protoplasma. Jadi sel itu sendiri dia dibatasi oleh membran, atau kalau pada tumbuhan dia dibatasi oleh dinding sel. Nah, di dalamnya terdapat namanya cairan atau protoplasma. Nanti kita bahas tentang protoplasma itu apa ya. Nah, yang ketiga, sel merupakan kesatuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan dan tidak dapat bagi-bagi lagi. Di mana sel merupakan unit terkecil penyusun dari makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa struktur makhluk hidup itu paling terkecil adalah sel. Bayangkan sebuah rumah, bangunan, bahwa sel itu adalah batu bata yang membentuk struktur sempurna dari suatu bangunan rumah. Seperti itulah sel dalam makhluk hidup. Berarti satuan terkecil makhluk hidup adalah sel. Yang keempat, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan, di mana sel ini menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi. Jadi dalam suatu sel itu terdapat berbagai macam organel yang berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi sel itu dikatakan dia berfungsi ketika di dalamnya organel-organel itu juga melakukan fungsinya atau dikatakan berfungsi, membentuk namanya suatu organisme tersebut. Nah, sel berkembang biak dengan cara membelah diri atau kita kenal dengan mitosis ya. Jadi dilihat dari fungsional itu sendiri. Nah, yang kelima, sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Maka sifat makhluk hidup dapat dilanjutkan kepada keturunan. Ini sudah sangat jelas bahwa memang sel terdapat inti, di mana inti terdapat DNA. DNA inilah yang akan mewarisi semua sifat-sifat dari induk sel ini kepada turunannya. Nah, membahas tentang sel tadi berdasarkan pada teori-teorinya,
Struktur, kita akan bahas tentang struktur dari sel itu. Bahwa sel ini terdiri dari membran sel dan protoplasma. Apa itu membran sel? Sudah pasti tahu ya, membran sel adalah lapisan terluar dari suatu sel atau yang membungkus sel itu sendiri. Kalau tetap ada sel tumbuhan, itu membran sel berada tepat di bawah dinding sel. Nah, kalau pada sel hewan, pembungkus utamanya memang adalah membran sel tanpa dinding sel. Nah, selain ada membran sel, ternyata sel itu dia mempunyai namanya protoplasma atau kita sebut dengan membran sel. Nah, di dalam sel itu ada namanya sitosol, ada kita sebut inti sel, nukleus, sama sitoplasma sel. Jadi bedanya antara protoplasma, sitosol, dan sitoplasma adalah semuanya adalah materi-materi yang ada di dalam sel itu sendiri. Kalau protoplasma, dikatakan protoplasma ini adalah bagian hidup dari suatu sel yang memiliki fungsi untuk mengatur semua kegiatan transportasi sel yang bersifat permeabel. Nah, protoplasma sendiri ini diselimuti oleh namanya membran plasma. Nah, jadi protoplasma ini seluruh isi massa sel yang hidup disebut dengan protoplasma. Sedangkan sitoplasma sendiri itu apa? Nah, sitoplasma sendiri ini adalah bagian dari protoplasma yang berfungsi sebagai wadah dari organel-organel sel yang ada di dalam sitosol. Nah, yang akan digunakan oleh inti sel. Jadi sitoplasma ini adalah bagian dari protoplasma sebagai tempat atau wadah dari organel-organel sel yang sangat dibutuhkan oleh inti sel. Sedangkan protoplasma tadi adalah bagian hidup dari sel itu sendiri. Keseluruhannya kita sebut dengan protoplasma. Sedangkan sitoplasma adalah tempat organel-organel sel yang digunakan oleh inti sel. Nah, sitosol sendiri itu apa? Ya, sitosol sendiri ini adalah merupakan komponen yang ada di dalam sitoplasma. Di sini sitosol ini berbentuk cairan. Nah, di mana organel-organel yang sitoplasma ini yang bermain dengan sitosol ya. Nah, kalau sitoplasma adalah bagian dari protoplasma, sedangkan sitosol adalah komponen yang terdapat dalam sitoplasma berbentuk cairan. Selain organel sel, dia adalah disebut dengan sitosol. Jadi kalau sitoplasma ini berisi wadah ya, tempat organel-organel sel ada, dan sedangkan sitosol adalah cairannya yang ada di dalam sitoplasma. Nah, sitosol ini adalah proses metabolisme sel. Jadi semua proses metabolisme sel berjalan atau berlangsung di dalam sitosol, seperti itu ya. Nah, kita bahas tentang sitoplasma sendiri. Sitoplasma ini kan tadi disebutkan bahwa sitoplasma adalah wadah atau tempat dari organel-organel sel. Nah, organel-organel sel itu seperti apa? Selain inti sel pastinya ya, karena sitoplasma organelnya ini dibutuhkan oleh inti. Organel sel seperti kita ketahui banyak, antara lain ada ribosom, ada RE, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, kloroplas, dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, selain dari organel-organel yang aktif dalam proses metabolisme ini, dia di dalam sel itu sendiri atau di dalam sitosol itu sendiri juga terdapat namanya inklusisel atau zat ergastrin. Apa itu inklusisel? Inklusisel itu adalah beragam zat tidak hidup di dalam sel atau beragam zat tidak hidup secara intraseluler yang tidak terikat oleh membran, seperti itu ya. Jadi kalau pada organel dia punya membran, nah organel-organel sendiri dia punya membran. Jadi sel itu dia punya dilingkupi oleh membran sel. Nah, sedangkan organel sel ini dia juga mempunyai namanya membran, seperti itu. Nah, sedangkan inklusi sel ini dia tidak dilingkupi oleh membran. Nah, inklusi sel ini disimpan nutrisi atau zat di sitoplasma, produk sekret. Produk hasil-hasil sekret, hasil-hasil buangan seperti pigmen atau karbohidrat. Ini contohnya adalah zat ergastrin adalah karbohidrat. Ada lemak, ada karbohidrat, ada pigmen, ada protein-protein dan sebagainya, ada lemak-lemak, kumpulan lemak. Pokoknya semua yang hasil dari sekret produk dari
metabolisme itu sendiri. Kita lanjut di part 2 ya, dengan video yang berbeda. Untuk kelanjutan dari materi hari ini, jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan update materi kelanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.